Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Ivan. Kali ini kita akan mengamati sifat-sifat dari gelombang cahaya. Ada dua yang kita amati, yaitu namanya difraksi dan interferensi. Jadi karena cahaya termasuk bentuk salah satu dari bentuk gelombang, maka dia akan mempunyai sifat difraksi dan interferensi. Oke, kita akan lanjutkan dengan melihat simulasi yang saya ambil dari PET Colorado berkaitan dengan difraksi dan interferensi gelombang. Oke. Ya, kita akan mulai dari pola difraksi. Jadi sifat gelombang cahaya salah satunya adalah difraksi. Difraksi itu nama terjemahnya adalah lenturan. Berarti cahaya itu bisa mengalami pelenturan. Ya. Nah, kapan cahaya itu mengalami pelenturan? Saya akan mengalami pelenturan ketika melewati celah yang sempit. Lalu apa yang terjadi kalau cahaya itu mengalami pelenturan? Maka kita akan lihat animasi ini. Jadi di sini ada sumber cahaya berupa sinar laser, yaitu cahaya monokromatis ya. Kemudian di depannya di sini nanti akan dipasang celah yang berbentuk lubang lingkaran ya seperti di sini. Jadi ini gambaran dari bagian ini ya. Kemudian dari celah ini pada jarak beberapa sentimeter di sini ada layar yang nanti fenomena yang ada pada layar ini akan bisa dilihat pada bagian ini. Oke, kita akan nyalakan sinar lasernya dan akan kita amati pola yang terjadi pada layar ini. Ya, sinar sudah menyala, kemudian melewati lubang yang kecil ini tadi, kemudian menabrak layar. Nah, ternyata pada layar itu yang nampak gejalanya adalah adanya kesan terang gelap ya dari sinar yang melewati celah sempit ini akan terjadi pola terang gelap. Nah, pola terang gelap ini itu salah satu yang menunjukkan sifat cahaya, yaitu cahaya mengalami difraksi atau pelenturan. Jadi lubangnya seperti ini ukurannya lubang itu tadi adalah 0,04 ya. Kemudian ternyata ketika menabrak layar, itu ukuran cahayanya jadi melebar di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak hanya yang terkena cahaya pada lubang ini yang terang, tetapi juga sekitarnya akan menjadi terang. Itu karena cahaya tadi mengalami pelenturan ketika melewati celah sempit, sehingga ada bagian cahaya yang menyebar. Nah, itu yang terjadi. Nah, secara sederhana, pola yang terjadi ketika cahaya melewati celah yang sempit, kemudian terjadi difraksi adalah munculnya kesan terang gelap pada layar ini. Nah, yang bagian tengah ini, terang yang paling tengah itu disebut dengan terang pusat. Kemudian di sini ada gelap, lalu ada terang yang kedua di sini, ini disebut dengan terang satu, lalu berikutnya lagi ada terang dua, dan seterusnya. Kemudian kalau di bagian yang hitam ini berarti dia gelap, ya, tidak ada gelap tengah. Tapi ada adalah gelap pertama, kemudian setelah terangnya ada gelap kedua, setelah terang kedua ada gelap ketiga di sini. Jadi itu pola pada peristiwa difraksi. Cahaya mengalami pelenturan, efeknya adalah timbul pola terang gelap pada layar. Oke, kita akan lanjutkan dengan sifat gelombang yang kedua, yaitu namanya interferensi. Ya, jadi pada pembicaraan kita yang lalu tentang gelombang, baik itu gelombang bunyi maupun gelombang mekanik, itu di sana dinyatakan bahwa ketika dua sumber gelombang itu bertemu, maka pertemuan gelombang ini akan berakibat kedua gelombang itu akan berpadu, akan bergabung.
akan timbul yang namanya interferensi atau perpaduan. Nah, gelombang yang mengalami interferensi itu akan berdampak ada bagian yang saling menguatkan, tapi juga ada bagian yang saling melemahkan. Yang bagian saling menguatkan itu terjadi ketika fase gelombangnya sama. Sehingga ketika dia terjadi puncak, maka gelombang yang kedua juga akan puncak, maka ketika dijumlah menjadi puncak yang lebih tinggi. Itu dikatakan kedua gelombang itu terjadi interferensi yang konstruktif atau saling menguatkan. Tetapi juga ketika dua gelombang itu fasenya itu berlawanan, maka kalau yang satu puncak, yang satu lembah, maka jumlah dari gelombang ini, dari simpangan ini menjadi nol, menjadi kecil. Ya. Nah, itu menjadi lemah kedua gelombang itu. Maka pada saat itu ketika beda fase dua gelombang sumber tadi itu setengah gelombang, maka akan terjadi interferensi yang saling melemahkan atau disebut dengan destruktif. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana peristiwa interferensi ini juga terjadi pada gelombang cahaya. Oke, kita ikuti simulasi berikut. Oke, sekarang kita masuk ke animasi yang kedua, yaitu kita akan melihat gejala interferensi dari gelombang cahaya. Jadi, ini ada alat sumber cahaya warna hijau. Kemudian di depan sumber cahaya ini ada penghalang. Di antara penghalang itu ada lubang, ya, ada lubang di sini, ada celah. Kita kecilkan dulu celahnya biar kelihatan. Nah, ini ada celah. Kemudian celah ini berjarak, ya. Celah satu dengan celah dua ini berjarak. Bisa kita kurangi jaraknya seperti ini, bisa kita perbesar. Nah, sekarang kita ambil tengahnya saja kira-kira seperti ini. Kemudian sumber gelombang yang keluar di sini nanti kita lewatkan pada dua celah ini, lalu akan ditangkap oleh layar di sini. Oke, kita lihat sumber cahayanya dulu. Ya, saya putus dulu. Jadi ini sumber cahaya yang keluar dari light generator. Itu kalau kita lihat ada terang gelap, karena ini pola gelombangnya seperti ini. Kalau kita lihat grafiknya, nah kalau kita kaitkan dengan gelombang transversal, maka bagian yang terang ini kita anggap sebagai puncak, lalu bagian yang gelap ini sebagai lembahnya seperti itu. Oke, kemudian sekarang gelombangnya akan kita lewatkan ke dua celah ini. Ya, maka di dua celah ini masing-masing seolah-olah akan muncul sumber gelombang baru. Ya, kemudian sumber gelombang baru ini nanti akan bertabrakan. Ya, kita lanjutkan seperti ini. Ya, dia akan bertabrakan di mana bagian yang merupakan pertemuan antara puncak dengan puncak pada dua sumber gelombang ini akan menjadi terang. Ya, kemudian bagian yang bertemunya puncak dan lembah akan menjadi gelap. Nah, ini kemudian kita lihat penampakannya pada layar. Kita lanjutkan di sini. Ya, oke, saya diamkan dulu. Nah, kalian lihat di sini bahwa pada layar ini akan muncul kesan terang gelap terang gelap. Nah, ini adalah peristiwa interferensi di mana dua sumber gelombang ini saling berpadu, kemudian pada bagian yang saling menguatkan akan menjadi makin terang, tetapi pada bagian yang saling melemahkan akan menjadi gelap seperti ini. Maka pada peristiwa interferensi ini, pada interferensi cahaya, fenomena yang muncul juga adalah kesan terang gelap yang tertangkap pada layar. Jadi ini sifat gelombang cahaya, yaitu yang berupa interferensi. Hasilnya adalah berupa kesan terang gelap. Kenapa seperti ini? Sekali lagi karena gelombang cahaya itu termasuk gelombang. Jadi kalau gelombang itu ketika dijumlahkan itu belum tentu menjadi lebih besar. Tergantung apa? Tergantung fasenya. Ketika fasenya itu sama atau kelipatan satu gelombang, maka cahaya itu akan saling menguatkan. Tetapi sebaliknya ketika
fasenya itu beda setengah gelombang antara dua sumber cahaya itu, ya ini akan saling melemahkan. Kalau itu berlangsung terus-menerus, maka yang terjadi adalah kesan terang gelap seperti di sini. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalau jarak celahnya ini kita persempit. Ya. Apa yang terjadi kalau kita persempit? Kita jalankan dulu. Ya. Ketika kita persempit jarak antar celahnya, ternyata kesan gelap terang gelapnya menjadi berjauhan di sini ya. Antara telang pusat dengan terang yang berikutnya itu saling berjauhan. Sebaliknya kalau sekarang ini jarak celahnya kita perlebar, jaraknya kita perlebar seperti ini, maka yang terjadi adalah dua gelombang itu terjadi kesan terang gelap yang saling berdekatan seperti ini. Ya, jadi itu bedanya ketika celah ini diperlebar jaraknya dan didekatkan jaraknya akan mengalami perubahan pada jarak antara terang yang pertama dengan terang yang berikutnya. Oke, jadi itu dua fenomena gelombang cahaya, yaitu interferensi dan difraksi. Kedua-duanya akan menghasilkan pola terang gelap. Ya, nanti bagaimana perhitungannya kita lanjutkan di video yang lainnya. Oke, sementara ini yang penting kalian mengerti, memahami bahwa ketika gelombang itu mengalami peristiwa difraksi, yaitu ketika melewati celah yang sempit, maka dia akan memberi efek, yaitu terjadi kesan terang gelap pada layar tadi ya. Kemudian juga ketika ada dua sumber cahaya yang mengalami interferensi, maka interferensinya juga akan menimbulkan kesan terang gelap. Oke, demikian simulasi kali ini. Mudah-mudahan bisa membuat paham kalian tentang materi difraksi dan interferensi gelombang cahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.